Pas pulang dari Manado, balik Luwuk nih, Mm-mm. postingan saya berubah. Yang awalnya tadi masih selang-seling, Hmm. itu langsung memang 100% atomi. Saya memang sempat galau 1 mingguan, Mm-mm. waktu memang mau komit saya beratomi. Jadi saya berpikir seperti itu kan, si Mr. Jadik bisa, saya pasti bisa. Karena tadi semua saya mau jual, namanya emak-emak. Oh, iya sih. Apa sih yang nggak mau saya jual? Apalagi Kan iya. pasti saya jadi nih, nggak mungkin nggak jadi. Itu udah ditanamkan di pikiran, Iya. pasti saya jadi. Iya, Wah, gila. langsung terlintas gitu. Langsung ya, Iya. yakin lah. Oh, oke. Gue jadi nih. Iya, pasti jadi nih. Pasti jadi ya. Ya. Gila. Cek, gini, Cek. Saya tuh pelajari tentang alam sadar, alam bawah sadar. Tadi Cik ngomong gitu kan, 3 tahun lalu. Dan Cik jadi seperti yang sekarang ini. Itu ada penjelasan sainsnya. Iya, kan itu dia masuk ke alam bawah sadar dulu kan. Ya. Masuk ke alam bawah sadar dulu, jadi belief, jadi keyakinan, jadi aksi, makanya Betul. jadi kan. Wah, bilang waduh, pantes sih. Saya nggak heran. Serius. Saya nggak heran kalau Ci sampai sekarang seperti ini. Saya nggak heran karena dari awalnya aja udah yakin kok. Orang di luaran sana bilang, wah modal yakin aja mana mungkin bisa. Jangan salah bos. Kalau kita punya motivasi terbesar itu, pasti jadi kok. Kalau misalkan, apalagi Ci udah tanamkan di pikiran dulu kan, wah pasti jadi nih, pasti jadi. Oh, jadi setelah ketemu beliau, apakah keluarga juga jadi motivasi? Ya, tentu saja dong. Kan ada 2 anak saya nih. Oke. Gitu. Sip. Nah, jadi pas pulang dari Manado, balik Luwuk nih, postingan saya berubah. Yang awalnya tadi masih selang-seling, itu langsung memang 100% atomi. Satu harian itu saya sudah target. Postingan saya harus 20-30 postingan. Per hari? Per hari. What the hell? Gila. Karena saya berpikir seperti ini, produk Atomi udah 400 produk. Iya sih. Sedangkan perusahaan sebelumnya yang mampu saya jual cuma 2 produk. Saya bisa banyak postingan. Apalagi 400 produk, semua produk unggulan. Kan logikanya seperti itu. Nah, kenapa kemudian leader saya yang di perusahaan kedua tadi ini WA saya, Ci, kenapa nih sudah nggak pernah posting lagi? Nah, gitu. Dia cari tahu kan, karena dia tahu bonus saya itu sudah 11-12 sama dia. Dia cari tahu, saya cuma senyum saja lah. Saya cuma hehehe. Kalau chat WA kan cuma nggak ada voice, nggak ada tinggal kasih emot. Iya, cuma emot aja. Ketawa aja gitu ya. Nah, kemudian dia tanya lagi balik, Ci, bonusnya di Atomi sudah berapa sih? Nah, posisinya bonus saya tadi yang saya bilang masih 870. Itu Juli dengan Agustus. Oke. September saya ketemu leader itu kan awal September. Belum ada bonus apa-apa yang masuk. Jadi ya saya dengan polosnya bilang baru 800.000. Saya bilang gitu. Dan dia langsung balas, ya ampun Ci, sayang banget. Saya kira bonusnya Ci di Atomi sudah 100 juta. saya ketawa, saya amin, saya balasnya gitu. Diaminkan aja lah ya. Diaminkan. Tapi saya udah yakin nih pasti jadi nih. Oke. Sip. Gila ya. Nah, jadi kalau secara manusiawi orang akan pilih mana nih? Pilih yang income udah stabil, 12 juta stabil, atau ya paling kecil lah 8 juta lah. Tadi kan saya bilang yang paling kecil itu saya 8 juta dapat. 8 juta stabil atau yang 800.000, baru 800.000 per bulan. Kalau Yahya mau pilih mana? Yang pertama dong. Yang 8 juta 1 bulan ya. Iya dong. Nah, terus yang income saya di perusahaan kedua ini 8 juta itu ibaratnya uang dapur saya. Iya sih, iya. Bener nggak? Karena tadi rumah tangga ya. Toko sembako saya udah kolaps loh. Iya. Posisinya. Dan nutupin kredit lagi. Iya. Belum cicilan. Itu. Wow. Jadi saya masih ini, Cek.
Saya masih apa? Masih penasaran nih, masih penasaran. Kenapa Cik mau bertahan sampai bilang oke, saya bertahan di sini di Atomi sampai sekarang. Nah, jadi beberapa member saya tanya nih, Mm-mm. Ci, kenapa pilih yang income-nya baru 800.000, Nah, itu bukan yang yang 8 juta tadi, ya. kan? Jadi saya memang sempat galau 1 mingguan, Mm-mm. waktu memang mau komit saya beratomi, Mm-mm. benar-benar 100% beratomi. Mm-mm. 1 minggu tuh galau, Galau ya. sempat galau juga. Karena kenapa? Itu uang dapur masalahnya. Saya jalani ini masih 50-50 lah kan. Antara maju apa enggak? Iya. Iya. Toh, saya mau bulan depan mau makan apa nih? Iya sih. Gitu. Jadi galaunya saya berpikir, saya tanya suami, diskusi sama suami. Jadi salah satunya juga yang bikin saya kuat, keputusan saya, kata-kata suami juga sih. Dia ngomong apa tuh? Dia bilang, kalau kamu bertahan di perusahaan yang kedua ini, dia coba lihat perusahaan produk unggulannya ada berapa yang bisa kita jual. Ya paling 2-3 ya. Tapi kalau yang ini Atomi, kita tahu-tahu 400 produk, dan itu kebutuhan sehari-hari. Namanya kebutuhan sehari-hari, orang habis produknya pasti beli ulang. Iya sih, pasti beli lagi. Iya, namanya daily goods ya. Ya. Nah, tapi kalau yang perusahaan kedua ini nggak mungkin kan, orang Karena tiap bulan beli kalung terus. Oh iya sih. Iya. Iya. Betul ya. Dan harganya lumayan mahal loh, 1 jutaan lebih. Oh gitu. Iya. Nggak mungkin kan Yahya beli hari ini beli kalung, bulan depan saya suruh beli, mau? Ya enggak sih. Dengan fungsi yang sama. Mungkin modelnya ya ada ganti-ganti juga. Tapi kalau orang yang finansialnya rata-rata, nggak mungkin kan dia beli lagi ganti-ganti model. Pasti satu aja udah selesai gitu. Berarti kita harus cari orang baru lagi. Iya sih. Gitu. Tapi kalau namanya daily goods, ya 1 bulan pengeluaran hari tiap bulannya berapa untuk kebutuhan hari-hari? Saya? Ya. Saya kebutuhan hari-hari ya? Jadi saya yang tanya nih. Waduh. Bongkar sini nggak ya? Ya kita bercerita umum saja. Ya paling kebutuhan keluarga lah. Dari ayah, ibu, anak-anak, paling 3 juta itu paling sedikit per bulannya. Iya. Yang sedang-sedang mungkin 5 juta per bulan. Dari sikat giginya, odolnya, sabun mandi, bener ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, selama 1 tahun full kita belanja di toko yang biasanya kita beli kebutuhan harian kita, apa pernah tidak dalam 1 tahun saja si toko ini kasih kita kue ulang tahun? Kue ulang tahun berapa sih? 200 ribuan paling, 150. Pas kita ulang tahun 1 tahun 1 kali, masa 1 tahun kita ulang tahunnya berkali-kali, enggak kan? Iya sih. 1 tahun 1 kali. Dia pernah enggak kasih kita kue ulang tahun? Harganya ya paling cuma 100 ribu, 150, kue ulang tahun tuh 200. Ya pernah dikasih kue ulang tahun? Pernah sih. Pernah ya. Maksudnya dikasih sama si toko yang, enggak. Selalu ya beli kebutuhan hariannya ya gitu. Enggak pernah. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Nah, logikanya seperti itu. Di luar berbicara tentang perusahaan Atomi ini. Gitu. Tapi kalau kita mengalihkan belanja kebutuhan harian kita di Atomi, sikat gigi kita ganti pakai Atomi, odol pakai Atomi, sabun mandi Atomi gitu, semua ganti Atomi. 1 tahun saja itu mentok-mentok, paling apa sih istilahnya, paling soe paling apes lah, paling apes pas itu hanya kebutuhan pribadi tok, tanpa kita harus cari orang. Kan ini biasanya network marketing orang paling bosan, paling jengkel kalau disuruh cari orang kan. Nah ini kita belum berbicara cari orang, masih kebutuhan harian kita yang tiap bulan itu kita selalu beli di toko sebelah, kan? Paling apes 1 tahun kita pasti bisa dapat bonus 870 di Atomi. Hanya kebutuhan pribadi tok. Iya sih. Betul tidak? Make sense sih.
Masuk Iya, ya. masuk. Jadi nah, emak-emak kan zaman sekarang harus smart toh. Iya sih, harus ya jadi support system suami yang baik, wes. Iya. Seperti itu logikanya. Iya. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak ya? Kan? Kemudian untungnya juga kita ganti dengan produk-produk Atomy, itu akan jadi modal kita justru. Modal experience kita untuk coba produk-produknya Atomy. Oh iya, ujung-ujungnya kan jadi word of mouth nanti ya. Iya. Jadi cerita mulut-mulut. Iya. Nah, iya. Jadi sebenarnya di Atomy itu, mau menjalani Atomy itu simple sekali, tidak sesusah yang kita bayangkan. Gitu Kita ya. cuma ganti kebutuhan harian kita, kita pakai, kita rasa, kita suka kan. Kayak tadi saya yang 2 awal produk pertama, body lotion sama healthy glow base, kita jatuh cinta banget. Nah, kita udah rasa, kita pakai, saat orang tanya, kita pasti dengan leluasa atau dengan sendirinya pasti cerita kan. Iya bagus, kita suka pakai, amak kita pakai ini. Ya, coba aja dulu. coba aja dulu. Kalau biasanya kan dijamin. Orang coba aja dulu, kalau misalkan bagus nanti orang ganti ya kan. Artinya saat kita udah pakai produknya, terus orang tanya, kita jelaskan, itu ada lebih, ada soulnya. Lebih iya ada soulnya. Sih, karena pakai dulu. Iya, benar. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke. Hanya seperti itu ya. Simple sekali. Simple ya. Nah, kalau di media sosial ya cuma selfie diri sendiri aja, terus cerita apa yang kita rasa. Jadi bukan kayak yang online shopping mall zaman dulu yang kayak saya masih BBM dulu, ready stock, no. Produknya ready terus kok, iya kan? Produknya ready terus kan? Karena di Atomy itu juga ada kode etiknya. Oke. Kode etiknya nggak boleh kita jual produk ready stock tanpa PV, tanpa poin gitu. Oke, sip. Tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya, oke? Karena yang saya bahas gini, Cek. Ini kan udah jalan 3 tahun, udah ngerasain income katanya 3 digit ya sekarang ya? 3 digit ya? Iya, katanya 3 digit ya? 3 digit berapa sih? 3 digit berarti 100 juta? Sometimes. Ya. Oh, naik turun. Tapi minimal 2 digit lah ya? Ya. 2 digit tapi di bawah 50? Stabil di atas 50. Wes. Dan gini, Cik. Kan jalan 3 tahun nih. Udah ngerasain hasilnya? Udah dong. Iya. Pertanyaan saya gini. Suami gimana sekarang? Suami ya happy dong. Iya, artinya lah masa suami cuma rebahan doang? Suami mendukung apa yang saya lakukan di Atomy. Jadi enaknya di Atomy itu adalah satu ID kita pakai untuk suami istri. Oh gitu. Ya, jadi kita bersamaan suami dan istri. Oh jadi menjalankan satu ID Atomy ini. Jadi bapaknya anak-anak juga ini bantuin posting juga ya tuh? Iya dong. Oh gitu. Masa enggak? Kirain udah dapat pasif income, cuma rebahan di rumah. Dan karena kita sudah bisa dibilang adalah salah satu top leader di Atomy Indonesia, seumpama saya diundang nih untuk jadi pembicara di seminar Atomy Indonesia, suami pun bisa diundang. Oh gitu, bisa ya. Oh. Jadi mereka mengakui. Iya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus berpasangan. Berpasangan ya. Enaknya berpasangan. Oh iya. Lebih baik berdua daripada jalan sendirian. Batuk. Gitu. Dan saat kayak seperti ini kan saya harus keluar atau saya harus ketemu member, presentasi. Kan siapa yang lihat anak-anak kalau bukan suami kan? Oh, berarti jadi kurang lebih dia pun adalah support system saya. Iya, berarti kita saling membantu lah ya. Jaga kandang ya. Sometimes juga dia pun kalau ketemu teman-temannya gencar juga nih promo ceritanya. Kencangnya wis. Gila. Berarti Cik gini Cik. Kemarin kan saya sempat ngikutin story-nya Cik ya. Ke Parepare tuh. Oh, Parepare. Iya kan? Iya. Itu bawa mobil sendiri tuh. Atau bareng sama keluarga tuh? Bareng suami. Oh, bareng suami. Ya. Jadi memang rencananya kemarin itu pas liburan anak-anak. Sekali jalan dong. Ya, jadi rencananya memang mau liburan anak-anak ke Makassar, naik pesawat. Tapi karena saya kayak ada beban gitu.
member-member di Parepare gimana nih, saya harus lihat nih. Gitu. Jadi Saya- memutuskan untuk Saya mendarat. harus ketemu member Parepare gitu. Memutuskan untuk mendarat. Jadi saya tanya suami dulu, Hmm. gimana, saya tanya dia, gimana nih, gimana caranya, coba bantu pikirkan. Saya bilang, Iya. gimana caranya supaya saya tembus Parepare Hmm. sambil kita liburan di Makassar. Oke. Entah kita lewat pesawat, naik pesawat turun Makassar semua, terus saya sendiri OTW ke Parepare naik rental atau apa, atau bagaimana. Nah, jadi keputusannya dia, oke, kita mendarat aja, bawa mobil dari sini. Wih, Dia yang bawa. dia bawa. Nggak ganti-ganti tuh. Nggak ganti-ganti. Saya Serius? tanya, iya. Saya tanya gimana. Saya kan juga tahu bawa mobil, tapi mobil Matic doang. Iya, dia manual ya. Nah, itu memang yang kita bawa mobil Matic. Oh, Matic. Iya, jadi saya tanya gimana, mau gantian? Enggak usah. Kok juga? Iya. Gila. Waduh, Gitu. nanti Justru- saya tanya deh. Oh, gitu ya. Saya tanya apa rahasianya tuh. Karena gini, Ci, minggu lalu saya ada kedukaan keluarga lah. Om saya meninggal kan. Itu saya cuma sampai pose nggak kuat dah. Nggak kuat. Nggak kuat. Karena posisinya berangkat sore sampai di pos itu tengah malam, sekitar 2:30 gitu. Itu masih jedanya masih pendek loh. Iya kan itu. Nah itu kan dari pos ke Parepare masih jauh tuh. Iya, jadi kita dari Luwuk itu pagi-pagi jam 9 udah jalan. Kita nanti stop di Pendolo waktu itu untuk nginap. Oh, nginap. Ya, iya, tetap sebab nginap. keluarga ya. Tapi kita tiba di Pendolo itu sudah jam 11 lewat malam. Memang saya harus istirahat. Iya Kalau enggak sih. dia terlalu capek nanti kan. Sakit nanti. Iya, kasihan. Jadi pagi-pagi besok jam 8 udah jalan. Sampai Parepare itu kita tiba jam 10 malam. Tiba jam 10 malam. Wes. Bawa pulang oleh-oleh ini enggak? Apanya? Bawa pulang oleh-oleh ini enggak? Yang dari Malaysia tuh. Dari Malaysia. Milo Malaysia, Apollo. Ada? Enggak. Enggak bawa. Waduh, sayang banget. Enggak. Masa enggak dikasih tau member bilang, Ci, ini loh. Ya, Oleh-oleh Hasana gitu. oleh-oleh yang saya bawa kan oleh-oleh Makassar. Aduh, sayang Gitu. banget. Di Parepare itu roti mantau. Oh iya ada. Itu justru dikasih member. Dikasih member. Saya nggak beli. Justru member iya. yang kasih. Untung ada itu sih. Iya. Karena memang khasnya itu. Oh gitu. Iya, dan produk itu sih yang Milo Malaysia itu. Oh gitu. Ya karena kan kapal itu kan lewat situ dia, transit di situ. Oh iya, baru tahu. Baru tahu. Oh ya udah. Baru cek tahu. Oke, Ci. Jadi setelah 3 tahun suami sudah artinya jadi support system yang baik. Ya kan? Dan sekarang merasakan hasilnya yang ternyata pernah 3 digit. Pertanyaannya gini, Cek. Sekarang udah menikmati nih. Udah menikmati apa segala macam. Apa yang biasa Ci motivasikan yang bakar semangatnya ke member-member di bawah? Apa ya? Ya seperti tadi, apa yang sudah saya alami, apalagi emak-emak, semua kan, semua orang lah rata-rata pasti kan punya keluarga. Iya sih. Entah dia belum menikah, dia pasti harus lihat orang tuanya. Betul tidak? Iya, betul. Nah, kita kan harus jadi hidup yang lebih baik. Ya, be better than yesterday ya. Untuk keluarga kita kan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi saya pun yang kalau bercerita saya belum menikah contoh ya. Orang tua saya pun bukan orang yang berduit. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang harus kerja keras. Dari kecil sudah kerja keras. Orang tua saya hanya seorang penjual kue. Bakpao. Bukan. Oh. Pia. Oh, pia. Oke. Memang dari kecil sudah keras lah ya. Dari saya SD itu mama suka kasih, Sil bawa nih ke sekolah jualan sama teman-teman nih. Ternyata DNA jualan sudah ada dari SD ternyata. Terus mama saya tanamkan juga, kalau kamu mau hidup jangan pernah malu untuk jualan gitu. Oke. Karena bener, dan saya iya kan, saya nanti terakhir ini iya ya, saya ingat yang mama saya bilang gitu. Karena saya ketemu ada anak-anak masih SMA,
orang tuanya juga penjual kue, tapi dia malu, bayangkan malu untuk bawa jualan orang tuanya, ya. Jadi saya ditanamkan seperti itu dari kecil, dan saya benar-benar nggak malu, nggak mau juga untuk malu karena sudah ditanamkan, sudah diajarkan seperti itu. Sudah diajarkan seperti itu ya. Pulang sekolah SMP itu udah langsung cuci muka, makan, langsung bungkus via. Jadi jualan. SMP itu saya sudah bisa bawa motor, saya ngantar ke kios-kios. Di Luk gini? Di Luk. Di Luk bagian mana? Di Luk bagian apanya? Ya di tinggalnya. Kota. Oh, kalau orang tua di Kilo 2. Jauh tuh, Cik. Iya, jadi kita ke kota, masuk di kios-kios kecil. Waktu mulai SMP itu kan saya sudah bisa bawa motor sendiri. Sampai hitam-hitam tuh. Iya, sekarang wah. Pokoknya kalau orang lihat saya zaman sekolah dulu tomboy banget. Oh, burik tuh. Gitu, burik lah. Betul. Gitu. Oh, ya gila Cik. Dari SD udah memang DNA jualan sih. Cina banget sih. Tapi gini Cik, gue itu respect sekali sama etnis ya. Aku bilang etnis ya, nggak apa-apa ya. Etnis Cina yang memang DNA jualannya itu kuat banget. Iya. Jadi karena saya ini apa istilahnya ya newbie lah. Tolong saya diajarin Cik, apa filosofi dari Chinese ini yang Cik pegang sampai sekarang. Apa ya? Terutama soal bisnis dan dagang lah, dan keuangan terutama. Kalau filosofi saya nggak tahu ya. Kayaknya mungkin karena sudah mendarah daging kali ya. Oh gitu ya. makanya pokoknya cuma jualan aja. Memang dari kecil selalu dengar orang tua dulu cerita-cerita namanya kita dari Chinese harus tahu dagang, harus tahu jualan gitu. Kalau enggak memang udah dari sononya gitu katanya. Tapi dari kemari saya perhatikan enggak juga sih, enggak semua yang namanya Chinese pun tahu berdagang. Ada juga beberapa orang yang saya tahu pun apa ya, nggak bisa juga gitu. Nggak bisa juga ya? Iya, keadaan finansial mereka begitu saja, tidak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan ya. Berarti dari pikiran, cara berpikirnya mereka pun kan kita ketahuan kan. Oh, orang ini cuma gitu-gitu aja gitu. Kayak mereka percaya bahwa udah hidup kita begini saja, yang penting bisa makan hari ini udah selesai gitu. Padahal itu kan salah ya, nggak boleh gitu kan. Iya sih. Jadi memang balik lagi ke mindset ya. Gila. Dan tadi kita ngobrol agak lama ya, dan memang yang saya tangkap dari Cik Selin ya, emang mindset sih pertama. Dan itu terutama yang Chinese yang udah sukses ya, emang sih pertama mereka bilang mindset dulu sih. Mindset benerin dulu. Kalau mindset udah bener, mau jualan apa aja udah jadi itu. Iya kan? Benar. Jadi sebelum saya tutup, ini kan networking marketing ya kan, Atomi ini. Nah, yang saya mau tanya, network marketing ini, apakah dia istilahnya ada tanda kutip scam atau skema Ponzi? Satu, yang kedua, ini kan network marketing, apakah dia kayak di luar sana? Maksudnya di luar sana kan biasanya ada tutup poin, kejar target. Wah, ini bisa panjang nih ceritanya. Ya, 1 jam lagi ya. Oke. Yang pertamanya sih jawab, kalau yang kedua nggak dijawab nggak apa-apa. Jadi kalau mau ditanya ini skema Ponzi atau bukan, ini bukan skema Ponzi. Kenapa? Nah, jadi tahu Apply ya, perusahaan Apply. Perusahaan Apply ini adalah perusahaan yang meng-ACC satu perusahaan baru mau jadi network marketing kan, untuk taraf Indonesia. Nah, presiden direktur dari Apply apa wakil presiden, maaf ya kalau salah, itu bilang ciri-ciri skema Ponzi, satu perusahaan skema Ponzi adalah satu ID kita bisa ambil beberapa titik. Itu untuk berbicara yang sistemnya 2 kaki kayak Atomi. Oke. Kiri kanan. Satu. Nah, Atomi tidak seperti itu. Atomi satu ID
cuma bisa satu ID, nggak ada ceritanya 2 titik, 3 titik, 7 titik, no. Gitu ya. Oke. Satu-satu. Saya selama hampir 3 tahun lebih ini ya satu ID saya. Nggak pernah ganti ya. Nggak ada titik-titik di lain yang mana gitu. Itu satu yang saya pegang. Terus ciri yang kedua, waktu join pertama dia tidak ada biaya registrasi. Oke. Itu ciri kedua. Atomi ada tidak? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Free. Free membership. Nah, yang punya biaya registrasi biasanya itu yang akan jadi bonusnya upline. Kecenderungannya seperti itu. Ya, kecenderungan lah ya. Berapa persen gitu mereka bagi hasil. Nah, itu yang bisa dibilang ciri-ciri skema Ponzi. Tapi Atomi kan tidak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Ya, kurang lebih 2 ciri ini. Masih ada beberapa cuma saya lupa. Nanti cari sendiri ya. Oke, sip. Gitu. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Itu ada tutup poin nggak? Nah, tutup poin nggak ada tutup poin. Nggak ada tutup poin ya. Enaknya seperti itu. Jadi perusahaan Atomi dari sekian banyak perusahaan yang saya pelajari yang ada jeda 3 bulan ini, itu memang seperti cerita dari awal sampai akhirnya saya. Hidupnya saya itu seperti sudah kayak diatur yang di atas tuh. Oh, sudah Tuhan atur ya. Iya. Wis, luar biasa. Jadi saya mengalami yang 3 bulan vakum ini, ternyata itu kayak disuruh pelajari nih semua perusahaan-perusahaan, coba join, betul nggak? Dari situ saya tahu kelebihan Atomi apa, kekurangan mereka apa. Jadi benar-benar Atomi ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan network marketing tradisional, istilahnya kita biasanya. Yang konven ya. Ya. Network marketing tradisional yang dulu-dulu yang ada tutup poin, beli paket-paketan jutaan rupiah yang tidak kita butuhkan. Bener nggak? Baru mau masuk sudah disuruh 2 juta, 3 juta, terus dikasih produk yang tidak kita butuh. Betul? Mau dikemana ini produknya? Iya. Tapi kalau di Atomi kan beda. Di Atomi baru masuk aja free, gak bayar. Kita tinggal lihat pas kita sudah punya ID, kita login di aplikasi kita, di websitenya, dan kita lihat di shopping mallnya kira-kira produk apa sih yang kita butuh. Kita butuhnya satu produk aja, odol contoh, odol saya di kamar mandi habis, coba odolnya cuma berapa sih, 74.000 sekian. Iya sih. Murah lagi, free ongkos kirim lagi. Nanti di sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya. Oke. Jadi sekarang Cecil ya, ini benar-benar saya sudah menutup. Jadi sekarang income aman, bahkan udah lebih kayaknya. Lebih kayaknya anak-anak udah aman kayaknya keuangannya ya. Jadi sebelum kita tutup benar. Ini gimana Cik, mau kasih tips ke para orang di luar sana yang mau berpenghasilan lewat sistem network marketing ini. Maksudnya bisa nggak Cik kasih satu quotes kah atau satu motivasi kah, terutama untuk mama ya, terutama untuk mama yang sudah berkeluarga, udah punya anak, apa sih yang harus Cik kasih ke mereka supaya oke, saya mau gerak di network marketing, terutama khususnya Atomi ya, seperti itu. Apa ya? Aduh, nggak bilang nih quotesnya. Nggak supaya saya siapkan dari rumah. Oke, jadi Atomi itu karena sistemnya simple sekali, saya sudah rasa passive income-nya. Jadi saya cerita dulu sedikit ya, passive income-nya, kenapa saya benar-benar yakin passive income-nya dia. Jadi Mei 2021 saya ada momen sakit hampir 1 bulan di Makassar, di rumah sakit, operasi. Habis operasi itu memang benar-benar terkapar di tempat tidur, tidak bisa bangun. Boleh saya tahu sakitnya apa? Nggak usah disebut lah. Oh ya, oke, next. Pokoknya saya terkapar. Pokoknya setepar-teparnya lah ya. Jadi pegang handphone pun itu sekali-sekali. Biasanya kan karena di saat seperti itu member saya kan sudah mulai banyak, mereka banyak yang konsultasi. Nah, saya layani konsultasi itu juga cuma semampunya saya. Transaksi yang member-member saya yang saya bantu itu seingatnya saya
minimal paling cuma sekitar 20 transaksi. Itu pun karena transaksi luar negeri harus dibantu saya pakai kartu kredit saya transaksinya. Nggak boleh langsung pakai mobile banking kan. Nah, tapi selama bulan Mei itu yang hampir 1 bulan, pas Juni melewati Juni saya sudah balik rumah sehat. Saya cek transaksi sepanjang bulan Mei. Tanggal 1 sampai 30 Mei. Gila, yang terjadi adalah ada 2.900 sekian transaksi. What? Under Sylvia. Gila. Dan itu bonus yang masuk adalah 58 juta. Saya nggak stok barang, saya nggak jualan, saya nggak posting, saya nggak kerja, nggak minta-minta, saya pun meninggal dunia. Tetap bonus yang saya terima sampai hari ini yang sudah puluhan juta itu tetap akan diterima anak saya, karena ID Atomy bisa kita wariskan ke 3 generasi. 3 generasi ya? Iya. 3 generasi. 120 tahun. Jadi 240 tahun kan? Iya kan? 3 generasi. Jadi bisa saya generasi pertama, anak itu generasi kedua, cucu itu generasi ketiga. Cocok. Berarti bukan 240, kurang lebih 200 tahun lah. Jadi bisa dibilang anak saya sudah terjamin lah. Iya masa sih. tua kita sudah terjamin. Siapa sih yang nggak mau masa tua kita terjamin? Waduh, dream banget tuh. Betul nggak? Iya. Nah, terus yang tadi saya bilang top leader kita tadi, saya mulai Atomy ini karena top leader kita yang namanya Mr. Jedik tadi. Dia pun tidak ada modal apa-apa. Nah, top leader yang satunya, kan ada 2 top leader nih yang datang. Yang satunya itu adalah orang berduit loh, pengusaha loh. Income dia sebelum Atomy itu main di 300 juta per bulan. Dia tinggalkan cuma untuk beratomy. Tapi untuk networking ini juga. Bukan Perusahaan biasa. Iya. Jadi dia itu punya 7 perusahaan. 5 itu dia punya restoran. Yang 1 itu dia perusahaan distributor luar negeri. Terus yang 1 itu wallpaper. Yang 2 ini dia tinggalkan, 5 restorannya itu dia kasih ke saudara kakak adiknya. Untuk dikelola. Dia fokuslah di Atomy. Iya. Wow. Ada apa dengan Atomy? Iya, kenapa ada apa ya? 2 orang top leader ini yang dengan berbeda background mereka mau beratomy? Saya yang cuma orang biasa saja, kenapa saya nggak mau? Apalagi dari lu Bangkai. Iya dong. Daerah paling terkecil lagi. Iya. Gini Cek. Kalau misalkan kita ketemu sama orang Jakarta ya kan? Sylvia dari mana? Dari Lubuk Banggai. Apakah mereka langsung otomatis tahu? Enggak tahu. Enggak dong, iya kan? Makanya ada di mana tuh? Ada di mana tuh? Daerah di peta di mana tuh? Sampai gitu. Iya kan? Orang kan taunya Sulawesi, maksudnya orang luar sana ya, terutama Jawa ya. Taunya kan cuma Makassar sama Palu. Iya. Untung Nado tahu ya kan? Iya. Bonus lah. Ya. Apalagi dari lu sampai gila. Nggak nyangka. Serius sih, karena waktu kita ketemu yang pertama kali itu hari kan, itu kan ya cuma tanya-tanya tipis-tipis kan. Dan I don't know, ternyata itu saya pikir pindahan dari Manado kah, dari mana kah? Iya, ngikut suami kah gitu kan. Saya bukan gitu ya? Iya, mikirnya gitu. Ternyata Suluk ternyata. Jadi mungkin ada quotes terakhir untuk penonton atau khususnya untuk para emak-emak yang pengen bernetworking marketing. Ya, kalau dari saya sih simple saja ya, buat semua orang lah, emak-emak yang belum nikah pun atau bapak-bapak. Ya, kenapa tidak kita mengalihkan kebutuhan sehari-hari kita, kita coba jalani Atomy. Kan apes-apesnya kita bisa dapat tuh pengembalian 800 dalam 1 tahun, 800.000. Iya sih. Kan? Seperti itu. Siapa tahu kita bisa jadi top leader juga di Atomy. Oh gitu ya. Iya. Jadi top leader atau pengen cuannya nih? Semuanya. Jadi di Atomy itu dia punya ada misi mulia juga. Jadi dia salah satu misinya dia itu adalah menghargai semangat. Jadi walaupun saya yang sudah
bisa dibilang top leader, punya passive income puluhan juta. Ya bisa dibilang kalau mau suka duduk-duduk saja, tidur-tidur saja pasti dapat doi. Betul nak? Nah, oke, lanjut dulu. Ya, kayak gini. Tapi di Atomy tidak diajarkan seperti itu. Di Atomy adalah kita disuruh untuk melihat lagi member terbawah kita yang mau juga sukses di Atomy, kita bantu ya? Ya, kita bantu dari segi apa yang dia butuh. Kurang lebih seperti itu. Dia mau penjelasan produk, penjelasan marketingnya, kita bantu prospek member-membernya dia, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, simple kok jalanin ini. Jadi untuk sukses di Atomy itu adalah kerja tim. Kita belum ada tim di bawah under kita, tapi kita kan punya tim upline kita. Iya sih. Seperti itu. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Nggak bekerja sendiri ya. Iya. Kerja tim ya. Jadi teamwork. Cobalah. Teamwork ya. Iya. Kenapa tidak untuk mencoba? Tidak, ya? Siapa tahu kamu salah satu top leader nanti. Oh, amin. Kalau saya tuh yakin. Amin. Thank you Cik Sil ya. Semoga kita bisa collab lagi ya. Nanti kita ngobrol di luar rekaman aja. Iya. Semoga kita bisa collab selanjutnya. Entah itu dalam bentuk collabnya apapun ya. And I really appreciate for you coming here because nggak nyangka. Serius nggak nyangka. Karena biasanya kalau udah top leader tuh biasanya susah dijangkau ini Mas. Iya dong, sebagian tapi Cik Sil mau datang dan I really appreciate it. Karena ini di desa loh. Ngundang bintang tamu di desa itu it's not easy. Iya kan? Benar enggak? Iya. Oke, kita tutup aja Cik ya. Kita langsung pindah ke sesi selanjutnya. So jadi kita tutup, stop the record and then end the podcast.